Hai semua, nama saya Sony. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Mandarin Universitas Machung, Malang, angkatan 2017. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah media belajar kreatif yang dapat digunakan untuk mempelajari atau memperdalam tata bahasa dalam bahasa Mandarin atau Yufa. Media ini dapat digunakan oleh siswa SD, SMP, maupun SMA yang sudah mempelajari tata bahasa tentunya. Nah, tata bahasa Mandarin tentunya sangat berbeda dengan tata bahasa Indonesia, di mana jika dalam bahasa Indonesia, setelah subjek, misalnya saya belajar di kamar. Seperti itu, jadi subjek, predikat, objek, keterangan, waktu. Namun dalam tata bahasa Mandarin, setelah subjek biasanya adalah waktunya wo, misalnya saya wo. Kemudian waktunya kapan, misalnya pagi hari zao shang, ya, wo zao shang, dan seterusnya. Nah, tata bahasa ini tentunya perlu diulang-ulang, juga perlu dikemas menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan sehingga meminimalisir kesulitan belajar siswa. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan menggunakan media belajar ini. Media belajar ini dapat diikuti sejumlah 4 siswa atau 4 orang, yang dimana masing-masingnya akan menuliskan sesuai dengan yang tertera di kelas ini, ya. Sesuai dengan jumlahnya 4 orang, maka kelas yang disiapkan berjumlah 4, yaitu yang pertama adalah yang bertuliskan siapa, shay atau subjeknya, kemudian yang kedua kapan, 什么时候, waktunya bisa pagi, siang, atau malam. Kemudian yang ketiga adalah zainar, di mana tempatnya. Kemudian 做什么, melakukan apa. Nah, ini adalah tata bahasa yang sangat yang mendasar bagi siswa-siswi yang mempelajari bahasa Mandarin tentunya. Di dalam kelas-kelas ini nanti masing-masing dari 4 orang itu akan menuliskan beberapa, ya. Bisa 4, bisa 5 sesuai dengan kompetensi dasar dalam pelajaran tersebut, dalam bab tersebut. Misalnya ini saya contohkan satu saja, yaitu saya isikan dengan nama orang Xiaohua. Saya letakkan dalam sini. Nanti bisa isinya beberapa, misalnya 4 atau 5. Boleh nama keluarga atau nama teman sekelas juga boleh. Kemudian yang kedua 什么时候, kapan. Ini saya contohkan xiao, sore hari. Saya letakkan dalam sini. Kemudian ada yang ketiga di mananya, tempatnya. Saya beri contoh 宿舍 atau asrama, ya. Kemudian saya letakkan dalam sini. Yang terakhir 做什么, melakukan apa. Saya memberi contoh 看书, membaca buku. Dan saya letakkan sini. Nah, bagaimana cara memulai permainan ini, permainan Yufa ini? Setelah tadi pesertanya menuliskan satu persatu dan memasukkannya ke dalam gelas plastik, jangan lupa jumlahnya boleh lebih dari 1, ya, bisa 4 atau 5. Nah, kemudian siswa tersebut bergantian membuka dari depan dulu, dari siapa, shay, diambil, kemudian dia dibaca. Dia baca sendiri, kemudian dibaca xiaohua. Dengan tetap membuka, kemudian orang yang kedua mengambil kapan, 什么时候, xiao. Jadi orang yang pertama tadi tetap membuka seperti ini, xiaohua, xiao.
Kemudian orang yang ketiga mengambil dan membaca miliknya, yaitu sushe. Karena ini adalah zai, di mana tentunya ditambahi zai sushe. Kemudian orang yang terakhir membuka, kemudian membaca kan shu. Salah satu dari mereka akan membaca berurutan seperti ini. Dibaca berurutan, maka grammar itu akan lebih familiar bagi mereka, ya. Xiaohua, tadi begini ya. Xiaohua, xiaowu zai sushe kan shu. Seperti itu. Kemudian salah satu membacanya dengan lengkap sehingga siswa dapat mengetahui dan mengingat lokasi atau tempat urutan yufa tersebut. Sesuai dengan tingkatan pelajar, guru atau pengajar dapat menukar posisi kelas ini sesuai dengan tata bahasa yang sudah mereka pelajari. Misalnya sei dapat ditukar dengan 什么时候. Ini adalah tergantung dari level atau tingkatan belajar mereka. Apakah mereka sudah mempelajari tata bahasa dengan urutan yang seperti ini. Misalnya jika seperti ini, kita akan membacanya xiaowu, xiaohua zai sushe kan shu. Seperti ini. Oke. Tentunya juga dapat ditukar, misalnya sesuai dengan yang mereka sudah pelajari. Misalnya xiaowu zai sushe xiaohua kan shu juga bisa. Nah, hal ini dapat disesuaikan dengan materi yang sudah mereka pelajari tentang yufa atau tata bahasa Mandarin. Oke, demikian media belajar kreatif yang saya perkenalkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari tata bahasa Mandarin. 谢谢，再见。